Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat hari ulang tahun ya Bu. Gembala kedua yang ke-65. Semakin banyak melayani pekerjaan Tuhan, semakin banyak malaikat nanti akan melayani kita Bu. Haleluya. Raja Daud mengemukakan ada 5 hal yang luar biasa yang tertulis dalam Mazmur 1 ya. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada 5 persyaratan. 3 diantaranya yang negatif dan diikuti oleh 2 persyaratan yang positif. Yang mana yang kedua yang belakang. Dan Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kira-kira setiap hari-harinya itu Bapak Ibu punya sahabat-sahabat jalan ngobrol itu siapa kira-kira? Orang yang dalam Tuhan atau orang yang di dalam Tuhan? Kita mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemburu. 3 persyaratan negatif jangan diikuti. Kemudian diikuti 2 persyaratan positif, yaitu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang maupun malam. Saya boleh dikatakan setelah mengenal Tuhan, saya merasakan tuntunan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Walaupun jatuh bangun, tapi hari ini saya berdiri kokoh dan saya ada dalam bilangan. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan. Jadi pagi, siang, sore, malam itu saya selalu bersahabat dengan firman itu. Coba kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 14 apa yang dikatakan. Nanti masih ada beberapa ujian yang kita memberikannya. Mazmur 25 ayat 14. Biarlah ini boleh menjadi kenyataan. Bisa kita baca sama-sama? Baca, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita melihat penulis-penulis Alkitab yang pernah menjadi orang pilihan Tuhan itu, mereka menyediakan waktu yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan, menulis kata demi kata. Mereka bergaul karib sehingga Tuhan itu tidak menjatuhkan hukuman secara tiba-tiba. Tapi Tuhan selalu memberitahukan. Contohnya, ada 3 tokoh yang luar biasa yang mendengarkan langsung suara Tuhan waktu air bah mau datang. Itu ada orang yang mendengarkan suara Tuhan. Tuhan konfirmasikan kepada siapa? Kepada Bapak Nuh. Tuhan tidak salah pilih, karena Nuh itu ahlinya untuk membangun batra itu. Waktu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, Tuhan konfirmasi
di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Bapa akan hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bergaul karib. Tuhan ingin memberitahukan masa depan yang akan datang, apa yang akan terjadi. Tuhan mau kasih tahu. Ada nggak waktu Bapak Ibu untuk bergaul karib dengan Tuhan? Ya. Bapak Ibu, semua kita baik pria maupun wanita pasti pernah melewati masa-masa pacaran, masa pancaroba ya Bu. Masa pacaran, coba ingat sebentar masa lalu, di mana waktu Bapak Ibu sedang pacaran. Ya, itu rasanya kalau nggak ketemu dengan pacarnya itu, aduh nggak tahu ya, gimana ya. Seharusnya rasa cinta kita kepada Tuhan itu lebih daripada itu. Sejauh mana kita merindukan kehadiran Tuhan, sejauh mana kita menanti-nantikan Tuhan itu dalam hidup kita ini. 10 orang kusta yang ditulis dalam Lukas, yang sudah tidak punya pengharapan, yang sudah dikucilkan sanak saudara, keluarga maupun dari masyarakat, pemerintah sudah singkirkan mereka. Mereka punya tempat tersendiri. Tentu mereka merasa tertekan batinnya karena tidak boleh bergaul dengan siapa. Tapi kita melihat ada 10 orang kusta yang ditulis dalam kitab Injil Lukas. Hukum di Israel itu masih jauh berbeda. Di sini, kalau kita di sini orang kusta masih berkeliaran. Kalau di sana itu mereka harus menutup mukanya, berteriak najis begitu. Orang tahu itu orang kusta. Tetapi 10 orang kusta yang ada di tulis di Yerusalem itu, di kitab Injil Lukas itu, begitu mereka mendengarkan suara, mereka mendengar tentang Tuhan akan lewat, bangkitlah iman mereka. Sehingga sebelum Tuhan Yesus lewat, mereka sudah menyongsong terlebih dahulu, walaupun mereka dihalangi, dihambati, mereka nggak peduli, mereka menerobos dan mereka ada di garis yang paling depan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus lewat, mereka berteriak, guru, kasianilah. Mereka adalah orang pertama yang mendapat berkat dari sekian banyak orang. 10 orang kusta. Sejauh mana kerinduan mereka untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga akhirnya mereka adalah orang-orang pertama yang mendapat berkat dari Tuhan. Begitu juga kalau setiap minggu-minggunya, setiap ada acara kebaktian, sejauh mana kita rindu datang untuk mendengarkan firman Tuhan, sejauh itu Tuhan akan menjawab kita. Sehingga 10 orang itu ketika mereka berteriak, 10 orang itu disembuhkan. Tapi yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih itu hanya 1 orang saja. Perbandingan coba lihat. Yang 9 kemana? Karena mereka sudah merasa puas dengan berkat pertama kesembuhan yang mereka terima. Saya menitik pesan kepada Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu merasa puas dengan apa yang ada padamu saat ini sebelum engkau mendapatkan sumber berkat, itulah Tuhan Yesus. Jangan merasa puas dengan mobil muka, dengan rumah muka, dengan harta muka, sebelum engkau menemukan Tuhan Yesus, sumber segala-galanya, sumber berkah. Amin. Jangan tinggal, cari dan dapatkan sampai dapat.
kerinduan kita untuk mencari dan mendapatkan Tuhan. Mari kita nyanyi lagi, biar Bapak Ibu sambil duduk, tidak ada musik pun, tidak apa-apa, kita nyanyi. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sejauh mana kerinduan kita mencari Tuhan, sampai memasang pikiran kita, sampai usia kita itu. Hendaklah hati kita melekat kepada Tuhan. Tetapi dalam dunia ini ada begitu banyak godaan, cobaan yang harus kita terobos dan kalahkan. Karena kita Yakobus mengatakan, tidak tahukah kamu persahabatan dengan dunia ini adalah pemusuhnya. Jadi kalau kita taat kepada perintah Tuhan dan kita mendapatkan hikmatnya, dan marilah kita melihat ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya sampaikan, khususnya bagi ibu gembala kita yang berumur sudah 65 tahun. Sebentar lagi ibunya akan jejak umur saya 68 tahun. Haleluya. Kita lihat dulu pertama di dalam Amsal 3. Ini hadiah untuk ibu gembala ya Bu. Ini dari Tuhan. Karena selama saya berapa hari ini, ibu ini tidak henti-hentinya melayani saya. Pagi bikinkan susu kambing, nah bikinkan sarapan saya, ada obat-obat yang bagus dikasih untuk saya, sehingga saya merasa sore ini sudah bisa mandi air pagi. Nah, ibu ini melayani hambanya, itu sudah melayani Tuhan, otomatis akan mengalir dari Tuhan itu kepada ibu kita ini. Nah, semakin banyak kita melayani pekerjaan Tuhan, semakin banyak nanti malaikat Tuhan akan datang melayani kita. Amin. Haleluya. Amsal 3, 1-26. Hikmat mengajarkan kita. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta akan sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada bawah hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah engkau dan jauh kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan jalan pemerahanmu akan luap dari air buah-buahnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah kebosan akan kelihatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagia orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepanjangan, karena keuntungannya akan diberikan perak dan hasilnya lebih mahal. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau ingat tidak dapat menyamainya. Umur yang panjang ada di tangan kanannya, tangkilnya kekayaan dan kehormatan. Jalannya jalan berbahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian katanya lagi. Dengan pengetahuannya ayat seluruh raya berbicara dan awal menyetikan bun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan jauh dari mata pelihara itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka kau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk.
Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan tiba-tiba atau kepada binasa orang fasik yang datang, karena Tuhan yang menjadi sandaranmu yang akan menghindarkan kakimu dari jalan. Itu pesan hikmat untuk kita pada malam hari. Umur yang panjang depan kanannya, tangan kirinya ada kain batu mata. Carilah di tengah-tengah Bapak Ibu sibuk tidak menentu. Usaha kejar dan dapatkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan merupakan kunci yang mengantar Anda kepada kesuksesan. Hikmat Tuhan itu memecahkan semua masalah-masalah Anda dan hidup kita. Karena itu hikmat Tuhan senantiasa akan membuka jalan apabila kita mau. Umur yang panjang. Kita juga lihat Mazmur 91, 1-16 dan ada satu ayat lain dari Bahaya. Mazmur 91, 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkau perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang berjanji. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jalan mataku dan dari sampai musuh. Dengan kepaknya Dia akan menutupi kau di bawah sayapnya. Engkau berlindung di setiap lapis dan kepala tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap orang yang membuat ujian terhadap sampai berjalan dari gelap, terhadap penyakit menular yang mengambil jiwa hutan. Walau 1000 orang berbagi sisi dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan tidak pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malam petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangan sebagai menjadi terangku kepada batu. Singa dan ular teluk akan kau langkahi, engkau akan menjadi manusia dan keluarga. Sungguh hati yang melekat kepadamu maka aku memelukkannya, aku akan memberikannya sampai nama-namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada Tuhan. Mau tahu keselamatan daripada Tuhan itu? Walaupun usia manusia sudah ditentukan sekarang dari hampir 1000 tahun, tinggal sekarang 78 tahun. Tapi kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Beliau akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Amsal 10 ayat 27, kita baca sama-sama ayat. Amsal 10 ayat 27, kita baca dengan suara yang keras. Dapat? Kita baca 2, 3. Perhatikan saja, orang-orang itu gagal tiba-tiba punya uang menjadi kaya raya, tetapi tiba-tiba mereka bisa pakai. Umurnya dia pendek, tahun-tahun orang masih. Ya. Takut akan Tuhan biarlah itu menjadi modal dalam hidup kita sehingga umurmu akan diperpanjang dan engkau akan melihat janji Tuhan akan digenapi dalam hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyi Tuhan Yesus setia.